Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rio Rizky Abdi Nusantara. Nomor induk mahasiswa 2006-110-4039. Jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Kali ini saya diberikan tugas oleh dosen saya, Dr. Imelda Welin Juliana Ogi SEMM, dalam mata kuliah pengantar manajemen. Bab 9, koordinasi dan wewenang. Apa itu koordinasi? Koordinasi adalah usaha mengharmoniskan atau menserasikan seluruh kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, dari definisi ini di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 pokok pikiran yang merupakan intisari koordinasi. Yang pertama, kesatuan tindakan atau kesatuan usaha. Yang kedua, menyesuaikan antara bagian. Yang ketiga, keseimbangan antara kesatuan. Dan yang keempat, kelarasan. Selanjutnya, proses koordinasi. Koordinator atau supervisi. Seorang koordinator atau seorang supervisi pada hakikatnya untuk lebih meningkatkan suasana koordinasi yang lebih baik. Yang kedua, pembuatan strategi dan kebijakan. Organisasi harus membuat suatu rancangan atau acuan standar tentang kebijakan beserta cara pelaksanaannya mengenai koordinasi organisasi. Yang ketiga, penyederhanaan organisasi. Perumusan organisasi yang harus mampu dijabarkan secara sederhana, mudah dipahami oleh masing-masing unit organisasi. Dan yang terakhir, perencanaan dan penentuan tujuan. Proses ini merupakan tahap akhir setelah 3 proses tersebut dilaksanakan. Selanjutnya, delegasi wewenang. Pendelegasian wewenang hanyalah tahapan dari suatu proses ketika penyerahan wewenang berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban. Pendelegasian wewenang merupakan hal yang sangat penting dalam organisasi karena yang pertama, manajemen baru dikatakan ada jika ada pembagian wewenang dan pembagian pekerjaan. Adanya keterbatasan supaya bagian tugas dan pekerjaan manajer dapat dikerjakan oleh para bawahannya merupakan kunci dinamika organisasi, menciptakan adanya ikatan, hubungan formal, dan kerjasama antara atasan dan bawahan, memperluas ruang dan gerak waktu seorang manajer, membuktikan adanya pimpinan dan bawahan dalam organisasi. Tanpa pendelegasian wewenang berarti tidak ada atasan dan bawahan dalam organisasi. Asas pendelegasian wewenang terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama asas kepercayaan, kedua asas delegasi atau hasil yang diharapkan, ketiga asas penentuan fungsi atau asas kejelasan tugas, yang keempat asas rantai berkala, yang kelima asas tingkat wewenang, yang keenam asas kesatuan komando, ketujuh asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, ke-8 asas pembagian kerja, ke-9 asas efisiensi dan kemutlakan tanggung jawab. Bab 10, staffing. Apa itu staffing? Pengertian staffing. Staffing adalah salah satu fungsi manajemen yang melakukan penarikan, penyeleksian, pengembangan dan penggunaan sumber daya manusia untuk pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Hubungan staffing dengan pengorganisasian, yaitu berupa penyusunan wadah legal yang mampu berbagai kegiatan yang harus dilakukan pada suatu organisasi. Sedangkan staffing berhubungan dengan penerapan orang-orang yang memangku masing-masing jabatan yang terdapat di dalam organisasi. Jika diibaratkan sebuah kendaraan, pengorganisasian menyiapkan kendaraan, sedangkan staffing mengisi pengemudinya. Proses staffing mencakup 5 hal. Yang pertama, perencanaan SDM, perencanaan sumber daya manusia yang direncanakan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan personalia organisasi, latihan, dan pengembangan. Yang kedua, penarikan yang berhubungan dengan pengadaan calon-calon personalia segaris dengan rencana sumber daya manusia. Yang ketiga, seleksi, mencakup penilaian dan pemilihan di antara calon-calon personalia. Yang keempat, pengenalan
dan orientasi. Pengenalan dan orientasi yang dirancang untuk membantu individu-individu yang terpilih menyesuaikan diri dengan lancar dalam latihan dan pengembangan. Meningkatkan kemampuan kerja dan pengembangan secara formal. Berikut bab 11, motivasi. Motivasi dalam manajemen. Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia dan merupakan suatu proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan. Seorang karyawan yang mungkin menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan baik, mungkin pula tidak. Maka dari itu hal tersebut merupakan salah satu tugas dari seorang pimpinan untuk bisa memberikan motivasi atau dorongan kepada bawahannya agar bisa bekerja sesuai dengan arahan yang diberikan. Bab 12, komunikasi. Manajemen komunikasi adalah perencanaan sistematis, penerapan, pemantauan, dan revisi semua saluran komunikasi dalam suatu organisasi dan antar organisasi. Ini juga mencakup organisasi dan penyebaran arahan komunikasi baru yang terhubung dengan organisasi, jaringan, atau teknologi komunikasi. Jadi, pengertian manajemen komunikasi adalah bagaimana cara orang mengelola proses komunikasi dalam hubungannya dengan pihak lain dalam konteks berkomunikasi. Bab 13, kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan leadership skill. Secara umum bisa diartikan sebagai keterampilan untuk mengatur suatu organisasi yang dibarengi oleh kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif. Berikut bab 14, pengembangan organisasi. Tujuan pengembangan organisasi yang pertama menciptakan keharmonisan hubungan kerja antara pimpinan dengan staf anggota organisasi. Yang kedua, menciptakan kemampuan memecahkan persoalan organisasi secara lebih terbuka. Yang ketiga, menciptakan keterbukaan dalam berkomunikasi. Yang keempat, merupakan semangat kerja para anggota organisasi dan kemampuan mengendalikan diri. Selanjutnya, budaya organisasi dan manajemen konflik. Pengertian budaya organisasi adalah nilai-nilai inti dalam organisasi yang dipegang secara intensif dan dianut bersama secara meluas anggota organisasi. Sistem bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi, yaitu contoh budaya organisasi, tingkat kedisiplinan, dan pola kerja. Langkah-langkah memperkuat budaya organisasi. Langkah-langkah untuk memperkuat budaya organisasi yang pertama yaitu memantapkan nilai-nilai dasar budaya organisasi, melakukan pembinaan terhadap anggota organisasi, memberikan contoh atau teladan. Keempat, membuat acara-acara rutinitas. Yang kelima, memberikan penilaian dan penghargaan, tanggapan terhadap masalah eksternal dan internal. Yang ketujuh, koordinasi dan kontrol. Selanjutnya, manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan suatu pendekatan atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk komunikasi dengan pihak yang terkait dengan konflik tersebut. Pelaku konflik tersebut bisa mempengaruhi kepentingan bersama dalam suatu organisasi. Salah satu contohnya adalah perusahaan. Bab 5, pengendalian. Sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan karena sistem ini memiliki peranan yang cukup besar dalam perkembangan perusahaan. Suatu perusahaan akan rentan mengalami kemunduran jika tidak memiliki sistem pengendalian manajemen. Sebaliknya, perusahaan memiliki potensi untuk berkembang jika terdapat sistem pengendalian yang baik. Terakhir, pengendalian manajemen. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen termasuk dalam kategori bagian dari pengetahuan perilaku terapan. Pada prinsipnya, sistem pengendalian manajemen ini adalah suatu sistem yang berisi tuntunan kepada seluruh orang yang ada dalam perusahaan untuk menjalankan dan mengendalikan perusahaan yang baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Dalam hal ini, perusahaan yang baik tersebut bisa diartikan sebagai tolak ukur performa perusahaan yang mencerminkan perusahaan berjalan secara efektif, efisien, dan juga produktif. Penentuan dalam menentukan tolak ukur di atas. Mengapresiasi sumber daya yang dimiliki
dimiliki oleh perusahaan termasuk karyawan di dalamnya. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.